Ceweknya panik, nangis, bingung. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Linglung. Diusir keluarga, dimaki-maki. Cowoknya masih bisa iclik kataku. Santai rokokan. Mimi bareng temennya. Main Mobile Legend. Atau yang lebih parahnya, itu kan bukan anakku. Emang kamu tidur sama aku doang? Dipaksa nikah buru-buru cepet-cepet karena udah terlanjur, udah nabung dulu. Nabungnya bukan duit, apa? Bayi. Hai semuanya, apakah relate kalau kalian hamil di luar nikah amit-amit jabang bayi? Laki-lakinya bebas, perempuannya yang merugi, sedih, merasa diikat, nggak bisa kemana-mana, ya nggak? Kenapa hamil di luar nikah itu berat? Karena yang ngelakuin 2 orang, tapi yang hancur cuma 1. Dan itu perempuan. Kalau kamu pikir ini cuma soal dosa, kamu keliru. Ini lebih besar daripada dosa. Ya dosa tetap termasuk di dalamnya, tapi nggak cuma dosa. Ini soal tanggung jawab yang nggak dibagi rata. Berat sebelah, timpang. Yang enak-enak berdua, yang nangis sendirian siapa? Dia bilangnya cinta, iya aku cinta kamu, aku sayang kamu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kamu tahu kan kalau aku serius? Aku udah buktiin keseriusan aku, iya aku tanggung jawab, iya aku janji akan nikahin. Tapi begitu 2 garis muncul, janji tinggallah janji, dan dia hilang kayak dosa yang nggak pernah ditagih. Ceweknya panik, nangis, bingung, aku nggak tahu lagi harus gimana. Linglung. Diusir keluarga, dimaki-maki. Cowoknya masih bisa iclik kataku. Santai rokokan. Mimi bareng temennya. Main Mobile Legend. Atau yang lebih parahnya, itu kan bukan anakku. Emang kamu tidur sama aku doang? Jancok. Masih bisa tidur nyenyak. Dan sedihnya lagi, masyarakat juga masih bisa ngebelain dia. Stigma di masyarakat, aibnya tuh dipek cewek semua. Dan laki-laki nggak pernah ditanya. Beratnya pokoknya di cewek deh. Yang hamil dicap rusak. Cewek yang hamil di luar nikah tuh kayak udah ada stempelnya gitu loh. Karena kan hamil meninggalkan jejak ya. Menyusui meninggalkan jejak. Yang bikin hamil dianggap laki-laki biasa pada umumnya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan dia habis ngambilin anak orang. Nggak kelihatan kalau istrinya lagi hamil. Nggak kelihatan dia kalau udah punya anak 1. Yang cewek bakal dibilang gatel, rusak, nggak ada aturan, nggak pernah dididik. Orang tuanya didik nggak sih? Lonte, malu-maluin keluarga, nggak bisa jaga diri. Ini pasti sukanya ke klub malam, ini pasti begini, ini pasti begitu. Tapi cowoknya nggak ada yang nanya, nyindir pun jarang, nggak ada yang ngusir dari rumah. Karena masyarakat tuh cuman kejam ke perempuan dan terlalu lembek ke laki-laki bajingan. Tekanan mentalnya adalah kamu harus sembunyi. Tekanan mentalnya kalau kamu hamil, kamu harus sembunyi. Kamu hamil tapi kamu harus tetap diam-diam. Pakai baju longgar, ngumpet dari tetangga, nggak pernah keluar rumah, hilang dari sosmed, mual sendiri, ngerasain 1-3 bulan awal juga sendiri, ngerasain pegel sendiri, berat sendiri, ngerasain semuanya sendiri. Di dalam hati, masa depanku gimana, orang tuaku gimana, saudara gimana, teman kantor, teman kerjaan, masa depan anakku gimana. Akhirnya, banyak perempuan yang disuruh nikah buru-buru, diusir dari rumah, dipaksa aborsi diam-diam, diputusin, disiksa, bahkan mungkin dibunuh sampai nggak ada jejaknya. Dan masyarakat masih nanya loh ke cewek ini, kenapa kamu nggak bisa jaga diri? Padahal harusnya pertanyaan yang benar, kenapa cowoknya nggak jaga otak? Tentang aborsi itu ilegal. Kecuali ada indikasi medis, kecuali yang aku tahu kalau ada lembaga pertolongan gitu emang harus ada persetujuan walinya. Aborsi itu solusi gila karena tekanan masyarakat. Yang bikin gila, banyak yang akhirnya memilih untuk aborsi dengan diam-diam, sendirian, pakai obat, atau ke klinik yang nggak jelas, ke dukun, bahkan sampai minum jamu atau lompat-lompat makan nanas biar keguguran. Karena apa? Karena kalau ketahuan bakal diusir, kalau ketahuan bakal diajar, dijauhin, seolah-olah punya catatan kriminal. Tapi pas mereka berdarah sendirian di WC kosan misal, di kamar kosan sendirian, nggak ada yang nolong. Yang ngehamilin malah minta kabar baik, gimana? Udah keluar? Gimana? Udah selesai? Manjur nggak obatnya? Itu yang ngehamilin biasanya nanya gitu. Belum lagi masalah ekonomi. Kamu hamil tapi kamu pengangguran. Nggak bisa kerja, nggak bisa kuliah. Kamu tahu kamu hamil terus kamu berusaha untuk nyari tambahan juga. Kamu lagi hamil. Nggak bisa ngelamar kerja di tempat kantor mungkin. Karena perutmu makin lama akan makin gede. Jarang kantor mau mempekerjakan itu kan. Biaya lahiran. Oke, let's say ada BPJS. Ya kalau lahirannya gampang. Kalau ternyata kamu ada komplikasi lain, kalau ternyata pas lahiran kamu ada masalah lain, setelah lahiran, ya kalau ASI-nya lancar, sufor, popok, kain, baju, skincare bayi, mahal loh itu. Mbok pikir 500.000 sebulan cukup. Kalau ditinggal cowoknya, semua itu gimana cara bayarnya? Keluargamu belum tentu nerima. Negara, kamu nanya negara, diem aja. Bahkan negara nggak tahu kalau kamu hidup. Hamil di luar nikah, dan kamu sendirian, itu artinya kamu jadi ibu sekaligus jadi ayah, pengasuh, dan pencari penghasilan juga.
Dan itu semua ada di dalam satu badan. Belum lagi hukum di Indonesia. Anak hasil nggak nikah itu administrasinya sulit. Kalau kamu nggak nikah, anakmu hukum kayaknya sulit untuk nulis di akte ada nama ayahnya atau nama ibu. Nggak bisa dapat kakak lengkap, BPJS juga agak ribet ngurusnya. Intinya ribet lah ngurusin administrasi di Indonesia. Kalau endingnya kalian nggak nikah, sekolahnya juga bisa terganggu. Dan cowoknya bisa aja ngilang dan nggak mau ngakuin anaknya. Nggak ada bukti itu anak saya, kamu emang tidur sama aku doang. Bukannya waktu itu kita udah nggak pernah ketemu ya? Bukannya waktu di bulan-bulan itu tuh kita lagi berantem nggak pernah ketemu? Bukannya kamu sempat ketemuan sama mantanmu ya? Mau ngelawan, kamu harus tes DNA, prosesnya lama, bayar mahal, dan kamu juga harus kuat mental karena kamu sendirian. Kalau ngomongin tentang masa depan anak, dia barusan lahir tapi udah ditolak. Anak hasil dari hubungan di luar nikah itu nggak salah. Cuman dunia aja jahat. Itu anak haram, anak hasil zina. Orang-orang tumbuh di lingkungan yang gampang ngejudge, gampang menghakimi, gampang nge-label. Dan kalau kamu nggak kuat, anakmu bisa tumbuh dengan ngerasa kayak nggak dicintai. Jadi jangan bilang aku tanggung jawab kok. Karena tanggung jawab itu bukan cuma sekedar kamu ngelahirin, kamu nyusuin, bukan cuma sekedar itu. Ingat kamu mengandung anak manusia loh. Bukan kewan, bukan tumbuhan. Tanggung jawab itu bukan cuma ngelahirin, tapi nyiapin mental, sosial, ekonomi, perhatian, stimulasi, edukasi, semuanya. Nikah karena hamil itu bisa jadi neraka baru bernama pernikahan. Dipaksa nikah buru-buru cepet-cepet karena udah terlanjur, udah nabung dulu. Nabungnya bukan duit, apa? Bayi. Padahal apa? Padahal nggak siap, nggak cocok, belum terlalu mengenal. Cinta belum tentu. Akhirnya hidup sama orang yang nggak bertanggung jawab, nggak tahu sifat aslinya gimana, tiba-tiba meledak-ledak, oh ternyata orangnya kayak gitu, jebule KDR. Dan laki-laki itu ngerasa berjasa karena udah nikahin kamu. Nikah karena cinta aja bisa hancur, apalagi nikah karena panik. Hamil di luar nikah itu bukan aib. Tapi kamu harus tahu ini. Ini bukan hal yang bisa kamu hadapi tanpa persiapan. Karena sistem di negara kita itu nggak bisa belain kamu. Kalau kamu udah terlanjur, bangun, lawan, usaha, sekolahin anakmu. Buktiin kalau kamu bisa menang melawan stigma-stigma di masyarakat. Tapi kalau kamu belum merasakan hamil di luar nikah, jangan bilang cinta kalau kamu belum siap nanggung beban. Karena yang hamil itu kamu. Dan yang paling mungkin ditinggal itu juga kamu. Be safe, be careful, semangat ya wanita. See you in the next video. Bye.